Selamat siang adik-adik. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Baik, di sini kami akan memberikan penyuluhan tentang hubungan kesehatan gigi dengan penyakit kanker rongga mulut. Sebelumnya, kakak ingin bertanya, apakah adik-adik sudah tahu apa sih hubungan kesehatan gigi dengan penyakit kanker rongga mulut? Tidak. Baik, sebelumnya itu kami ingin perkenalkan nama terlebih dahulu. Perkenalkan, nama kakak Maria Elizabeth Narisna. Saya Hana Gini Sebelmau. Dan saya Petronia Roman Parmen. Baik, kepada pemateri kami persilakan. Oke. Kita langsung saja. Oh ya, sebelumnya apakah adik-adik bisa melihat di gambar? Bisa. Di adik-adik sebelah situ? Bisa. Nah, gitu kita langsung saja. Hubungan kesehatan gigi dengan penyakit kanker rongga mulut. Nah, kanker rongga mulut merupakan kanker yang terjadi pada jaringan dinding mulut, bibir, lidah, gusi maupun langit-langit. Ini adik-adik bisa lihat gambarnya. Ini merupakan gambar dari kanker rongga mulut. Oke, kita lanjut. Penyebab dari kanker rongga mulut. Penyebab dari kanker rongga mulut yang sering kita jumpai dan menjadi kebiasaan buruk bagi kesehatan mulut adalah dengan mengonsumsi atau memelihara kebiasaan merokok, mengunyah tembakau, serta mengonsumsi alkohol berlebihan. Ini seperti ini gambarnya, adik-adik bisa lihat. Penyebab itu yang pertama kebiasaan merokok. Baik, untuk teman-teman laki-laki di sini, kami harap teman-teman laki-laki bisa mengurangi ya. Yang keduanya adik-adik bisa lihat mengonsumsi sirip pinang. Mungkin contohnya seperti orang-orang kita yang di kampung yang makan sirip pinang. Mungkin teman-teman bisa memberitahu orang tua yang di kampung untuk mengurangi makan sirip pinangnya agar tidak terjadinya penyakit rongga mulut. Yang terakhir itu ada mengonsumsi alkohol. Jadi teman-teman laki-laki kurangi ya kalau yang minum-minum. Ya Pak. Oke. Yang berikut itu ada kebiasaan buruk yang sering disepelekan. Nah, yang pertama di sini menyikat gigi terlalu keras. Nah, contohnya mungkin teman-teman datang ke kampus karena mungkin sudah terlambat. Teman-teman menyikat gigi mungkin karena buru-buru akhirnya cepat, dan cepat itu akhirnya sikat gigi itu kena gusi dan akhirnya berdarah. Nah, itu teman-teman harus menghindari kebiasaan begitu. Yang kedua itu menggunakan tusuk gigi. Dan yang terakhir itu ada kebiasaan menggigit kucing bulbar. Oke, kita lanjut. Cara mudah memelihara kesehatan gigi dan mulut. Ini seperti di gambar adik-adik bisa lihat. Yang pertama itu kita harus sikat gigi 2 kali sehari. Pagi setelah makan dan malam sebelum tidur. Yang kedua itu kita menggunakan benang gigi, dan yang terakhir memeriksa gigi ke klinik gigi. Dan memeriksa itu untuk orang dewasa setiap 6 bulan sekali dan untuk anak-anak setiap 3 bulan sekali. Oke, kita lanjut. Yang terakhir itu ada konsumsi makanan dan minuman yang perlu dihindari dan perlu dikonsumsi. Jadi yang pertama itu kita bahas dulu makanan-makanan yang perlu dihindari. Seperti yang pertama camilan manis, yang mudah melekat seperti coklat, permen. Pasti sih teman-teman suka makan yang manis-manis kan? Iya. Jadi saya harap teman-teman harus mengurangi. Oke, yang kedua itu ada minuman bersoda. Minuman bersoda ini seperti Coca-Cola, Fanta, Sprite. Yang berikut itu makanan-makanan yang perlu kita konsumsi. Yang pertama itu jenis sayuran dan buah-buahan. Dan yang terakhir itu ada susu dan keju. Mengonsumsi susu maupun produk olahan susu yang dapat menjaga kesehatan gigi dan mulut. Oke, baik, itu saja penyuluhan singkat dari kakak. Mungkin ada dari teman-teman mungkin ada yang belum mengerti atau ingin bertanya, kakak silakan. Oke, silakan. Kakak tadi kan salah satu penyebab itu kan mengkonsumsi sirip pinang. Terus
Kan orang juga bilang kalau kita makan siripinang itu kita punya gigi itu jadi kuat. Kenapa dia bisa menyebabkan kanker mulut? Oke, terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi kapur sirip pinang itu sangat keras dan panas. Jadi dari keras dan panas itu dapat menyebabkan gusi mudah kering dan keras. Nah, dari mudah kering dan keras itu dapat menyebabkan infeksi atau luka pada gusi. Mungkin adik bisa mungkin ada yang lagi yang ingin bertanya? Kalau silakan. Oke, jadi silakan. Baik kakak, saya ingin bertanya. Tadi kakak sudah menjelaskan tentang buah-buahan yang dapat meningkatkan mulut. Saya ingin bertanya jenis buah-buahan apa saja yang dapat meningkatkan mulut agar tidak terkena infeksi atau kanker pada rongga mulut. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya, Adik. Jadi contoh buah-buahan yang baik untuk kesehatan gigi dan mulut kita itu, contohnya buah apel, buah pisang. Intinya buah-buahan yang kaya akan serat dan air. Oke, mungkin masih ada lagi yang ingin bertanya? Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya akan memberi pertanyaan. Satu pertanyaan saja. Mungkin teman-teman ada yang bisa menjelaskan kembali penyebab dari kanker mulut? Oke, Adik silakan. Yang pertama itu sering mengonsumsi rokok atau sering merokok. Yang kedua sering mengonsumsi alkohol. Yang ketiga sering mengonsumsi sirip pinang. Oke, terima kasih Adik untuk jawabannya itu betul. Jadi kakak langsung saja ke kesimpulannya. Jadi kita itu harus menjaga kebersihan gigi dan mulut agar tidak terjadinya penyakit-penyakit rongga mulut seperti kanker mulut dan lain sebagainya. Nah, caranya itu kita harus menjaga gigi 2 kali sehari, pagi setelah makan dan malam sebelum tidur, lalu menggunakan penanggung gigi dan periksa ke klinik gigi. Nah, periksa itu untuk orang dewasa setiap 6 bulan sekali dan anak-anak setiap 3 bulan sekali. Baik, mungkin itu saja. Oke, teman-teman. Baik, itu saja penyuluhan dari kami. Semoga materi yang diberikan kepada teman saya bisa bermanfaat dan berguna bagi kita semua. Sekian dan terima kasih.